Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada yang sedang tune in dan sedang menyaksikan acara kesayangan kita, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, seperti biasa pada pukul 3 sore setiap hari minggunya kami akan datang untuk membahas tentang isu-isu penting kekristenan tentunya. Dan pada episode kali ini, yaitu episode ke-33, tema yang akan kami bawa adalah racun dalam musik dunia. Baik, apa saja racun itu? Karena kita tahu saat ini sedang dihebohkan dengan yang namanya virus corona atau COVID-19 yang menggemparkan dunia saat ini. Dan tidak hanya virus itu, tapi juga ada virus atau racun di dalam musik dunia. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini, dan seperti biasa kita sudah kedatangan bintang tamu tentunya, bukan hanya bintang tamu tapi narasumber yang akan menjelaskan, membawa kita untuk menelusuri isu ini. Nah, seperti biasanya Dr. Andrew, selamat sore Dokter. Halo sahabat kebenaran. Baik. Nah, Dokter, cuaca begitu panas ya Dokter? Ya puji Tuhan, katanya virusnya kan tidak tahan panas. Jadi. Iya, semoga mati semua Pak ya. Oke, baik. Nah, kita mungkin bisa langsung mulai saja. Seperti biasa saya akan ingatkan ke sahabat kebenaran semuanya, apabila sahabat mempunyai pertanyaan ketika kita sedang membahas atau sebelum bahkan Anda sudah menyiapkan pertanyaan, atau setelah sesi diskusi selesai, langsung bisa bertanya pada kami, bisa diketik di kolom komentar, atau apabila Anda ingin langsung berbicara dengan kami, silakan hubungi nomor live WA call kami di 0811 9222 313. 0811 9222 313. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempersilakan pada Dr. Andrew untuk membawa kita ke dalam topik pada episode kali ini. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Bung Evan. Jadi semoga para sahabat kebenaran semuanya tetap sehat dimanapun Anda berada, ya. Dan semoga Tuhan akan memelihara kita terus dan juga keluarga kita masing-masing. Amin. Tetapi kita walaupun bertemu di udara, kita tidak ada kontak fisik, jadi kita aman, ya. Jadi mungkin adalah cara yang di masa depan menjadi cukup efektif kalau mau bertemu dengan orang. Katanya distancing sosial, ya, mau memisahkan diri secara sosial, tetapi kalau misalnya kita memiliki persekutuan di dalam Tuhan, maka yang jauh pun akan terasa dekat. Oke, jadi tema hari ini adalah racun dalam musik dunia. Ya. Apa itu racun? Racun itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, lalu merusak tubuh kita sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa saya pilih kata racun bukan kata virus dalam musik. Karena dua-duanya mirip juga ya. Betul sekali. Sama-sama merusak tubuh kita. Sama-sama menghasilkan suatu kerusakan. Tetapi bukan kata racun atau kata virus yang mau saya tekankan di sini, tetapi kerusakannya. Efek dari musik dunia yang mengandung racun yang akan merusak orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, yang mendengarkannya, yang menyukainya, yang memakainya. Nah, ini semua ada efek yang terkena. Jadi, sebagai seorang dokter medis, saya belajar di dalam kedokteran bahwa tubuh kita itu bisa dipengaruhi oleh obat-obatan, zat-zat kimia. Kalau di Indonesia kita kenal dengan singkatan narkoba, itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Dan sungguh memiliki efek yang dahsyat sekali pada tubuh kita. Banyak sekali orang-orang muda, orang tua juga, yang menyalahgunakannya sehingga efek pada tubuh mereka itu luar biasa parah. Nah, tentu kita mau menghindari itu. Ya, kita tahu bahwa narkoba itu sangat buruk. Bahkan Indonesia menerapkan hukuman mati bagi bandar, bagi pengedar narkoba. Mengapa demikian? Karena pemerintah Indonesia dan rata-rata masyarakat Indonesia mengenal betapa merusaknya, betapa bahayanya narkoba itu. Tetapi banyak orang tidak menyadari, dan terutama banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa musik duniawi, musik rock and roll, ya, musik pop yang mengandung rock and roll, dan musik rock and roll ini ada banyak sekali
variasi-variasinya di belantika musik, semuanya itu memiliki efek yang sama dengan narkoba pada tubuh kita. Dan mungkin Anda tidak percaya. Jadi pada hari ini saya akan mencoba untuk menghadirkan fakta-fakta dari kutipan-kutipan untuk menunjukkan kepada semua orang apa efek dari musik dunia, apa efek dari rock and roll pada manusia. Ya. Jadi, kalau Anda belum tahu, ada hubungan yang sangat erat antara musik rock dengan narkoba. Ya. Ini ada hubungan yang sangat erat sekali. Nah, siapapun boleh mencoba untuk menyangkalnya, tetapi fakta tidak bisa dipungkiri. Ya. Ini ada kutipan saya ambil dari Circus Magazine. Ya. Di Amerika tahun 1979. Orang bisa berkata apa saja, tetapi narkotika akan selalu menjadi bagian dari belantika musik rock. Ya. Ini adalah orang yang sudah berkecimpung di dalam industrinya, yang makanannya, mangkok nasinya itu dari musik rock. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian Robert Forbes dalam majalah yang sama, Circus Magazine, berkata bahwa narkotika adalah zat yang dibutuhkan banyak musisi. Ya. Hampirlah tidak mungkin mempertahankan jadwal yang bertubi-tubi, jam kerja yang tidak wajar, tingkat energi yang tidak manusiawi tanpa memakai obat. Ya. Musisi rock hidup di tepi perasaan mabuk itu, ya, antara high dengan mabuk itu, ya. Dan memakainya sebagai tongkat untuk menopang posisinya, menopang pendengarnya, menopang individualitasnya, menopang lifestyle-nya. Oleh sebab itu tidak dapat dipisahkan. Dan itulah sebabnya Anda melihat banyak sekali musisi di tanah air kita sendiri yang berkecimpung di dalam dunia musik dan juga di dalam dunia narkoba. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak mungkin. Kemudian Glenn Frey dari band The Eagles, dia mengakui, saya berada dalam industri musik demi seks dan narkobanya. Ini sangat, ini musisinya sendiri yang mengatakan. Pengakuannya langsung. Pengakuannya. Band The Eagles itu sendiri, yang biasanya dianggap sebagai band country rock yang agak moderat, agak tengah-tengah lah ya, nggak terlalu keras. Dikabarkan menulis mayoritas dari lagu mereka di bawah pengaruh obat peyote. Ini adalah satu obat psikotropika yang dipakai oleh suku-suku Indian. Ya. Sambil mereka tripping, mereka bikin lagu. Dan bukan cuman band The Eagles ini. Ya. Ada banyak musisi-musisi yang menulis lagu mereka, mendapat inspirasi lirik lagu, melodi kah, dalam keadaan berada di bawah pengaruh obat-obatan. Ya. Kemudian Linda Ronstadt. Linda Ronstadt ini adalah seorang penyanyi yang terkenal juga. Dia bilang, saya bisa bernyanyi lebih baik sesudah menyuntik smack. Smack itu adalah heroin. Di tangan kiri dan kanan. Wow. Ya. Dan bukan cuman Linda Ronstadt yang mengakui ini. Banyak. Ya, Michael Jackson dan lain sebagainya. Tony Sanchez. Saya mengutip dari dia. Dari bukunya Up and Down with the Rolling Stones. Ya. Ada banyak sekali rocker yang kesulitan memulai harinya tanpa suntikan bahan bakar coke. Coke itu adalah kokain. Sebanyak $30. Harganya segitu. Ya. Yang memicu adrenalin. Jadi untuk lifestyle mereka, ya, banyak musisi memakai obat-obatan untuk karena berada di bawah pressure yang sangat berat. Ya, pressure pekerjaan, pressure dituntut untuk kreatif menghasilkan musik, ya. Kemudian jadwal rekaman, jadwal latihan, jadwal tour, dan lain sebagainya. Ini semua adalah tekanan-tekanan, belum lagi tekanan di dalam industri itu sendiri, yang budayanya adalah budaya narkotika, budaya narkoba.
Sehingga mereka akhirnya tergantung kepada narkoba untuk segala hal yang sehari-hari biasa kita lakukan. Ya. Kita pikir itu biasa, tetapi bagi mereka itu sesuatu yang sangat berat. Sehingga mereka butuh obat-obatan itu untuk membantu mereka. Sebenarnya menyedihkan sekali. Ozzy Osbourne, banyak Anda sudah kenal dengan Ozzy Osbourne, mengkonsumsi LSD. Nama pasar kerennya itu adalah acid. Selama bertahun-tahun, setiap minggu menghabiskan $1.000 untuk kokain dan heroin. Setiap minggu loh. Ya, kalau dalam 1 tahun ada 52 minggu, Anda tahu. Tinggal dihitung saja. 52.000 US dollar hanya untuk kokain. Dan itu adalah tahun berapa? 1960-an. Wow. 1970-an. Berarti kalau $52.000 tahun itu, sekarang udah berapa harganya? Sebergantungannya ya Pak ya? Iya. Nah, setiap minggu. Ya. Masih kutipan dari Ozzy Osbourne. Saya senang sekali minum-minum dan mabuk-mabukan. Saya bisa minum atau melakukan apa saja. Saya tidak separah yang orang lain pikir. Saya lebih parah. Nah, ini semua adalah musisi, orang-orang yang berada di dalam industri, yang dari pengakuan mereka sendiri secara rutin menggunakan obat-obatan dan bahkan ketergantungan kepada obat-obatan itu. Ya. Ini adalah budaya dari industri ini, dari musik rock ini. Ya. Jadi, tadi saya sudah katakan bahwa ada hubungan yang sangat erat. Ya. Ya. Industri musik rock tidak bisa dipisahkan dari narkoba. Dan Anda boleh coba. Banyak orang sudah mencoba. Tetapi belum ada yang berhasil. Kenapa? Kalau saya mengusulkan bahwa musik rock itulah salah satu medium, salah satu alat yang memang menarik orang untuk masuk di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Ya. Nah, itu apa yang mereka pakai sendiri. Tetapi mereka bukan cuma memakainya sendiri, mereka mempromosikannya supaya para pendengarnya ikut memakainya. Ya. Jadi, ada banyak sekali lagu-lagu populer di awal dan pertengahan tahun 1660 yang membuka panggung untuk penggunaan narkoba secara terang-terangan. Ya. Ini di Amerika. Contohnya, dari band The Beatles. Ya. Saya yakin ada banyak sekali fans dari The Beatles. John Lennon ya Pak. Lagu-lagu mereka yang terkenal, ya. Strawberry Fields. Ya. Ini adalah lagu yang sugestif, ya, mengacu dan mengajak untuk menggunakan narkoba. Lucy in the Sky with Diamonds. Hey Jude, terkenal sekali. Fixing a Hole. I Am the Walrus. Ya. Katanya I Am the Walrus ini adalah lagu pertama yang direkam dengan menggunakan teknik backmasking. Apa itu? Backmasking itu jadi kalau misalnya lagunya diputar terbalik, diputar dari belakang, nanti ada pesan tersembunyi di situ yang akan terdengar dan itu menjadi suatu pesan subliminal, pesan di bawah sadar. Dan pesannya adalah untuk menggunakan narkoba. Apakah hal itu terdengar? Diputar dengan sewajarnya? Iya, kalau diputar dengan sewajarnya tidak terdengar. Artinya tidak ada efek begitu Pak ya seharusnya. Karena musiknya tidak keluar. Jadi waktu itu ada penelitian apakah backmasking memiliki efek atau tidak. Ya. Memang tidak ada kesimpulan yang konklusif. Ya. Tetapi mungkin metode dari penelitian itu yang belum sangat objektif. Ya. Ya. Tetapi lagu I Am the Walrus sendiri itu sangat disukai oleh dan turut mempopulerkan pengguna narkoba. Jadi coba Anda kasih tahu kepada saya ini ada efek atau tidak. Ya. Magic Carpet Ride ini semua adalah lagu-lagu yang sugestif dan mengacu kepada istilah-istilah penggunaan narkoba. Ya. Kalau kamu pakai narkoba, kamu akan dibawa naik Magic Carpet Ride. Yeah. Dari band The Byrds, 8 Miles High. 8 Miles High itu seolah-olah mengacu kepada keadaan di mana orang lagi tripping, lagi high. Ya. Kemudian Along Comes Mary, Sunny Good Street, Strange Young Girls, White Rabbit. Ya. Khususnya untuk lagu White Rabbit ini, mungkin kedengarannya sangat innocent.
Ya. White Rabbit ini mengacu kepada kelinci putih di film Alice in Wonderland. Ya. Dan kalau Anda tahu ceritanya, si Alice ini dikasih dua, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Ya. Terus katanya kalau kamu makan yang tangan kanan, kamu akan jadi kecil atau jadi gede, saya lupa. Lalu makan tangan yang kiri, kamu akan jadi kecil atau gede, saya lupa. Nah, lalu kalau di White Rabbit katanya makan pil yang di kanan, kamu akan menjadi besar. Makan pil kiri yang di tangan kiri, kamu akan jadi kecil. Ya. Ini mengacu kepada penggunaan zat-zat psikotropika yang kalau kamu makan akan menghasilkan halusinasi. Ya. Ini sudah sempat diprotes di Amerika, tetapi protesnya tidak digubris dan bahkan mengakibatkan protes balik dari para pengguna dan para penggemar dari band itu. Ya. Ada satu laporan dari Komisi DPR di Amerika, ya, House Committee on Crime. Judul dari laporannya adalah Illicit and Dangerous Drugs. Ya. Obat-obatan yang berbahaya dan terlarang. Isi dari laporannya, sedikitnya setengah dari 40 rekaman teratas, maksudnya rekaman musik, menyuguhkan pesan rahasia yang terus-menerus kepada para remaja untuk berhenti sekolah, menyalakan nafsu mereka, dan nge-groove dengan memakai zat kimia. Ini adalah laporan resmi kepada DPR di Amerika, kepada House-nya. Ya. Ya. Paling sedikit, setengah dari 40 rekaman teratas mempromosikan penggunaan narkoba, mempromosikan anak remaja untuk putus sekolah, ya, untuk menyalakan nafsu birahi mereka. Ya. Wow, ini adalah lagu-lagu yang teratas loh. Dan lalu kemudian kita melihat apa efek dari lifestyle para musisi rock and roll ini. Janis Joplin mungkin Anda sudah pernah dengar. Dia berkata, saya hanya ingin ngedope. Dope itu adalah istilah untuk marijuana atau heroin. Dibakar, dijilat, pokoknya semua yang bisa saya pakai saya mau. Seumur hidup saya hanya ingin menjadi beatnik. Beatnik ini adalah istilah untuk orang yang hidup tahun 1950-an, 1960-an yang masuk di dalam budaya rock and roll. Bertemu semua yang berat-berat, maksudnya adalah orang-orang terkenal dalam musik rock. Ya. Mabuk, ditiduri, dan bersenang-senang. Janis Joplin. Akhir dari Janis Joplin, dia meninggal karena overdosis heroin. Ya. Elvis Presley, the king of rock and roll, dokter pribadinya, ya, mengakui sesudah kematiannya, mengakui bahwa Presley mengkonsumsi narkoba dalam jumlah besar-besaran, mulai dari bangun hingga tidur. Nah, jadi karena saking populernya, saking berat hidupnya, dia bangun pagi-pagi harus minum narkoba, minum obat, kemudian akhirnya nggak bisa tidur, malamnya harus minum obat untuk tidur. Jadi dibangunkan pakai obat, ditidurkan pakai obat. Elvis Presley meninggal karena serangan jantung yang disebabkan karena overdosis dan penyalahgunaan obat-obatan. Dokter-dokter yang lain dalam otopsi dan dalam analisa toksikologi darahnya sesudah dia meninggal dan sebelum dia meninggal, menemukan ada tingkat yang tinggi sekali dari obat-obatan jenis barbiturat. Ya, barbiturat ini adalah obat tidur dan lain sebagainya. Ya. Dan kesaksian para dokter adalah kalau Elvis tidak mengkonsumsi obat-obatan itu, dia tidak akan mengalami serangan jantung. Rata-rata usia kematian musisi rock and roll adalah 42 tahun. Ya, banyak yang 20-an meninggal. Kebanyakan kematian mereka berkaitan dengan narkoba. Nah, ini efeknya. Saya cari beberapa nama-nama dari artis-artis atau musisi rock and roll yang meninggal karena narkoba. Jimi Hendrix, gitaris terkenal sekali. Janis Joplin, Jim Morrison, gitaris terkenal sekali. Brian Jones dari band Rolling Stones, ya. Bon Scott dari AC/DC. John Bonham, ini adalah drummer dari band Led Zeppelin. Keith Moon dari band The Who.
Al Wilson dari band Canned Heat, Graham Parsons, Gary Thain dari Uriah Heep, Vinnie Taylor. Saya bacakan aja, ini banyak sekali ya. Lowell George, Tommy Bolin, Robbie McIntosh, Sid Vicious, Tim Buckley, Nick Drake, Tim Harpen, Gregory Harbert, Frankie Lyman, Elvis Presley, Danny Whitten, James Honeyman Scott, Darby Crash, dan masih banyak yang lainnya. Tidak habis-habisnya daftar artis rock and roll yang meninggal karena narkoba. Ini adalah efek dari lifestyle mereka dan tidak bisa dipisahkan dari musik yang mereka lakukan, yang mereka mainkan. Ya. Dan seandainya seseorang bilang, oh saya hanya mendengarkan musik saja kok, ya, saya nggak akan terlibat narkoba. Pertanyaannya, bisakah? Bisakah Anda hanya mendengarkan musik saja tanpa terpengaruh, tanpa menggunakan obat-obatan? Jawabannya ya tentu bisa saja. Anda baru mulai. Tetapi apakah aman? Maka jawabannya adalah tidak. Ya. Anda bisa saja mendengarkan, lalu Anda berpikir saya tidak terpengaruh. Tetapi itu adalah satu asumsi yang sangat-sangat berbahaya dan salah. Ya. William J. Henry menulis suatu buku, Come Out From Among Them. Dia berkata begini, musik rock utamanya terdiri dari noise. Noise ini adalah satu bunyi, tapi bukan bunyi yang misalnya seperti suara kita, suara manusia, ya. Bukan seperti bunyi musik gitu, tetapi satu bunyi yang misalnya kalau Anda pukul meja itu kan satu bunyi ya. Betul. Tetapi bukan suatu nada, ya. bukan bunyi yang indah yang teratur. Jadi katanya musik rock utamanya terdiri dari noise, dan noise dapat menyebabkan sikap yang bermusuhan, ya, sikap agresif, kelelahan, narsisisme. Ya. Anda bayangkan, ya. Kalau Anda mendengarkan bunyi-bunyi yang menyakitkan, ya, yang merusak, menyebabkan narsisisme, menyebabkan panik, gangguan pencernaan. Mungkin Anda bingung kenapa badan saya rasanya nggak enak, kenapa saya sakit mah, kenapa saya sakit kepala. Sangat mungkin karena ada ada bunyi yang mengganggu. Ya. Kemudian tekanan darah tinggi, masalah-masalah lain. Katanya, musik rock bukanlah hobi yang aman, melainkan suatu obat yang berbahaya, yang sudah membuat anak-anak kita kecanduan. Anda mungkin berpikir, saya tidak terpengaruh. No, nonsense. Ya. Ya. Keith Richards ini adalah gitaris yang terkenal dari Rolling Stones. Ya. Keith Richards, dia bilang, pastinya setiap bunyi punya efek terhadap tubuh. Dan efek dari backbeat yang seru akan membuat orang gemetar mulai dari ujung kakinya. Dan kepada orang-orang yang menyebut diri Kristen, lalu berkata, saya bisa mendengarkan The Rolling Stones tanpa terpengaruh. Ya. Jadi dia mau tetap jadi orang Kristen, tetapi dia mau jadi orang Kristen yang duniawi, yang mendengarkan musik-musik rock and roll. Yeah. Keith Richards bilang, jadi Anda mau melawan suatu kuasa insting alami yang bahkan tidak dapat dirasionalkan karena berhubungan dengan kromosom dan gen. Ini Keith Richards ini bukanlah dokter, dia nggak ngerti kromosom, nggak ngerti gen. Tetapi dia tahu bahwa setiap bunyi dan musik yang dia mainkan memiliki efek kepada pendengarnya. Mau atau tidak mau, disadari atau tidak disadari. Ya. Kemudian, ini ada satu kutipan lagi di dalam satu majalah, Los Angeles Herald Examiner. Anak-anak muda yang terus mendengarkan musik semacam ini, maksudnya adalah rock, ya, terlempar ke dalam kegalauan. Mereka bukan lagi anak-anak yang normal dan bebas dari stres. Ya. Jadi, anak-anak yang mendengarkan, setiap orang, bukan cuma anak-anak, mendengarkan musik rock, mereka diambil keluar dari kehidupan yang normal, dari keadaan fisiologis yang normal. Lalu dimasukkan ke dalam satu keadaan fisiologis yang stres. Ya. Bahkan pernah ada percobaan yang dilakukan oleh seorang profesor namanya Kniste. Dia mengambil 200 anak remaja, lalu memperdengarkan musik rock kepada mereka, dan sambil mereka mendengarkan, mereka disuruh mengisi suatu kuesioner yang menilai kestabilan emosi mereka. Lalu kemudian hasilnya itu dikirimkan ke suatu laboratorium yang menganalisa ini
tanpa dikasih tahu bahwa ini diisi oleh anak-anak yang mendengarkan musik rock. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah ditentukan bahwa ke-200 peserta penelitian ini semuanya sedang mengalami sakit secara emosional. Ya, karena mereka melakukannya sedang dalam pengaruh musik rock. Thayer Gaston, seorang terapis musik, dia berkata musik adalah suatu fungsi yang esensial dan dibutuhkan oleh manusia. Musik mempengaruhi perilaku dan keadaan manusia, dan ini sudah sejak ribuan tahun yang lalu. The Beatles mengakui musik kami mampu untuk menyebabkan ketidakstabilan emosional, perilaku tak tertib, pemberontakan, dan bahkan revolusi. Tahukah Anda bahwa pada zamannya The Beatles, Uni Soviet melarang album-albumnya The Beatles dijual di Uni Soviet. Ya, dan ini bukan hanya perang ideologi antara Barat dengan Timur, ya, antara komunisme dengan kapitalisme, tetapi komunisme pada waktu itu menghargai ketertiban, dan mereka sangat benci, sangat takut adanya pemberontakan. Oleh sebab itu mereka sangat tidak mau musik The Beatles dan musik-musik dari Barat untuk masuk ke dalam negara mereka. Coba Anda bayangkan, maukah Anda membiarkan diri Anda atau anak-anak Anda atau siapa Anda yang Anda kasihi mendengarkan musik itu dan dipengaruhi? Little Richard, dia berkata, rock and roll sangat merusak bagi pikiran. Ini adalah artis dari rock and roll. Graham Nash dalam buku Rock Yearbook, musik pop adalah metode umum untuk mengubah cara masyarakat berpikir. Dan Brewer dari band The Grand Funk, kami merebut anak-anak dari orang tua mereka dan membawa mereka ke tempat yang satu-satunya realita adalah iramanya. Mereka terang-terangan bilang mereka mau merebut anak-anak dari orang tua. Mick Jagger masih hidup sampai sekarang. Kami mengincar pikiran, dan kebanyakan grup lain juga. Ini target mereka, pikiran. Ya. Jadi masihkah Anda berpikir bahwa Anda tidak akan terpengaruh? Incaran mereka adalah pikiran Anda. Ya. Kemudian Bob Larson berkata, salah satu alasan kami begitu sukses adalah kami bisa menjaga musiknya keras dan musiknya berkomunikasi langsung dengan tubuh. Jadi nggak pakai dipikir, nggak pakai dianalisa. Dan walaupun Anda berpikir, Anda berkata, saya tidak akan terpengaruh, tetapi musiknya berkomunikasi langsung dengan tubuh. John Phillips dari band The Mamas and the Papas, kutipannya begini, kami bisa membuat orang banyak menjadi histeris dengan mengatur urut-urutan irama-irama dengan sangat tepat. Kami tahu caranya, dan kebanyakan grup lain juga tahu. Frank Zappa, pengendalian diri seorang remaja bisa diturunkan oleh musik dengan cara yang sama seperti memakai marijuana atau narkoba yang lebih berat. Ya. Kemudian Mike Quattro ini adalah seorang produser dari tayangan TV yang acaranya rock and roll dan musik rock. Dia berkata bahwa rock memotivasi dari dalam. Ia memberikan perasaan yang sensual. Seorang gadis bisa dibuat bernafsu lewat musik. Musik itu menurunkan kendali dirinya. Irama drum selalu menjadi faktor. Seorang gadis menyadari seksualitasnya lewat musik itu. Kalau Anda punya anak perempuan, maukah Anda orang lain memanipulasi pikiran anak gadis Anda? Mereka melakukannya lewat musik. Hati-hati. Kemudian, Jack Stalcup adalah presiden dari satu klub lokal 200 dari American Foundation of Musicians di kota Metropolis di negara bagian Illinois. Dia menemukan contoh nyata efek dari musik rock. Jadi dia melakukan penelitian, lalu kemudian dia menemukan ada dua kota yang jaraknya sekitar 70 km,
Ya, jadi tidak terlalu jauh dengan jumlah populasi yang kurang lebih sama, demografi yang kurang lebih sama. Tetapi di kota yang satu, radio-radionya, stasiun radionya, kemudian TV-nya itu memutarkan acara rock and roll, ya, kemudian musik-musik rock. Sedangkan di kota yang lain, dia ada 2 stasiun radio, yang satu adalah stasiun radio musik klasik, dan yang satu adalah musik pop, yang kadang-kadang memainkan lagu-lagu rock. Lalu kemudian katanya, efek yang nyata adalah bahwa tingkat kehamilan remaja di luar nikah, putus sekolah, kematian remaja dalam kecelakaan lalu lintas, pencurian, perampokan, dan perusakan fasilitas umum lebih tinggi 50% di dalam kota yang dikuasai oleh musik rock. Jadi kalau Anda ingin membesarkan anak yang memberontak, ya, yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya, ya silahkan. Silahkan suguhkan bagi mereka musik-musik rock. Ya. Eisen dalam bukunya The Age of Rock berkata, dan saya cenderung setuju, jika kita tahu apa yang dikatakan oleh musik rock, bukan kata-katanya, melainkan apa yang dikatakan musiknya, kita akan melarangnya, menghancurkannya, dan memenjarakan siapapun yang mencoba memainkannya. Tidak banyak, sayang, orang yang menyadari efek negatif dari musik rock. Mereka hanya tahu memanfaatkannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Hanya untuk kesenangannya, ingin menikmatinya, ingin enjoy, tetapi tidak melihat jauh ke depan sampai kepada efek-efek yang dibawa dan kerusakan-kerusakan pada tubuh kita, pada pikiran kita. Dan saya masih belum ngomong tentang kerohanian kita. Ya, bagaimana musik rock menjauhkan seseorang dari hal-hal rohani, menjauhkannya dari Tuhan. Dan sekarang saya sedang berbicara kepada Anda yang notabene adalah orang-orang Kristen yang seharusnya sudah diselamatkan dan memiliki keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan saya memberitahukan kepada Anda, sahabat kebenaran, bahwa musik rock, musik dunia ini adalah racun yang mempengaruhi setiap orang yang mendengarkannya. Mungkin bukan dengan cara yang sangat drastis, tetapi dengan cara yang sangat gradual. Yang membuat orang akhirnya lama-lama kecanduan. Ya. Dan tidak mampu melepaskannya. Dan yang tahu-tahu akhirnya dibunuh oleh musik itu. Yang pikirannya dikorupsi, dihancurkan. Yang moralnya dihilangkan, direndahkan. Nah, saudara, sahabat kebenaran yang saya kasihi, racun dari dunia ini ada di dalam musiknya. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh. Nah, kalau misalnya Anda ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti tanggal 25 ini, 25 Maret ini rencananya saya akan mengadakan suatu seminar, judulnya adalah You Are What You Hear. Nah, karena ada virus corona dan lain sebagainya, saya tidak tahu apakah ini pasti akan dilaksanakan atau tidak. Nanti akan ada kabar selanjutnya. Baik. Tetapi ini adalah satu seminar yang sangat penting. Apabila Anda ingin mencegah diri Anda, keluarga Anda, dari perangkap dunia ini, perangkap iblis, maka Anda perlu amunisi dan perlu kewaspadaan terhadap racun dari musik dunia ini. Oke, saya pikir mungkin saya kasih kesempatan bagi sahabat kebenaran yang mau bertanya atau begitu. Baik sekali. Terima kasih Pak Dr. Andrew sudah menjelaskan pada kita panjang lebar mengenai racun di dalam musik dunia itu apa, yaitu musik rock and roll, begitu ya. Efeknya terhadap kita, tubuh kita, mempengaruhi perilaku kita, pikiran kita dan sebagainya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Andrew tadi, silakan apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda bisa ketik langsung di live Facebook kami di kolom komentar. Atau Anda dapat menghubungi kami di WA Call di 0811 9222 313. 0811 9222 313. Baik, silakan langsung diketik saja atau ditanyakan pada kami. Sebelum itu kita akan ada iklan sebentar ya Dr. Andrew ya. Baik, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.